kepada Mbak Nikita Mirzani, hal seperti itu terima dengan legowo. Kalau merasa dihina atau terhina, ya mau melaporkan hal tersebut, itu memang kita punya hak masing-masing. Jangan sampai malah semakin panas dan pecah. Karena terus terang kami juga umat muslim, kami juga adalah para asatis, para santri. Tentu kami akan membela ulama kami, membela ustaz kami, membela guru kami, dan kami tidak tinggal diam. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baru-baru kali ini kita mendengarkan tanggapan dari Ustadz Dasa Latif tentang bagaimana menanggapi Nikita Mirzani yang melecehkan bacaan niat sholat. Kalau saya tidak salah, yang dia lecehkan itu adalah bacaan niat sholat maghrib. Ya mungkin versinya panjang, videonya panjang, tapi dipotong-potong. Akhirnya tanggapan orang juga berbeda-beda setelah mendengarkan hal tersebut, seolah-olah melecehkan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelasnya, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu, mungkin dia benci kepada seseorang, sedang mengajarkan kepada seseorang, ya. Sedangkan dia tidak mengetahui bahwa satu sisi dia sedang bersalah telah melecehkan bacaan sholat, niat sholat tersebut. Dan satu sisi dia mengajarkan kepada seseorang ini tentang bacaan niat sholat tersebut. Akan tetapi akhirnya publik berkata lain. Inilah yang terjadi. Sampai-sampai Inews TV mewawancarai Ustaz Dasa Latif. Akhirnya Dasa Latif pun juga dilaporkan polisi. Orang bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz dalam hal tersebut ini? Maka ketika saya harus menjawab tentang hal tersebut, saya tidak punya wewenang untuk menjawab. Tapi setidaknya apa yang saya katakan ini, yang saya sampaikan ini mungkin bisa diterima juga. Soalnya saya juga adalah ustadz yang sebenarnya belum mampu untuk berfatwa. Jadi begini, saya sudah sampaikan berkali-kali, ulama-ulama atau ustadz yang bisa berfatwa itu, pertama dia harus hafiz Al-Quran, hafizul Quran, hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Saya kan belum penghafal Al-Quran sampai 10 juz, yang minimal yang dimaksud tadi ya. Makanya kalau kita bukan hafiz Quran, jangan berani untuk berfatwa, lebih baik diam. Yang kedua adalah hafizul hadis, penghafal hadis, kurang lebih 1000 lengkap sanad matan, dan hadisnya sahih. Ya, saya mungkin hadis cuma beberapa puluh saja, berapa ratus, itu pun sepotong-sepotong dibaca ya. Itu pun kalau nyala HP, kalau lobet mi HP ya, lobet to mi hadis kah. Jadi belum tentu bisa diterima fatwanya. Yang ketiga, orang yang bisa diterima fatwanya itu, orang yang bisa berfatwa itu adalah tahu baca kitab gundul, tahu baca kitab yang punya baris, tidak punya baris begitu. Yang gondrong saja ini setengah mati dibaca, apalagi yang tidak punya baris, yang tidak punya baris. Makanya ini menjadi klarifikasi untuk diri kita dulu. Siapa kita? Artinya lihat diri dulu lah. Pantaskah tampil kita di depan publik yang lebih besar untuk berbicara atau tidak? Memang setiap orang punya hak untuk berbicara, tapi untuk diterima bahasanya dalam tingkat yang namanya fatwa, tunggu dulu diklarifikasi dulu siapa ini orang, ya begitu maksudnya.
Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggapan saya pribadi untuk Nikita Mirzani, posisinya yang sekarang disalahkan ya. Semua orang mengarah kepadanya untuk menghujat dengan video yang mungkin tidak full, dipotong-potong. Sebenarnya video itu untuk mengajarkan kepada Dewi Persik begitu cara berniat. Artinya berniatnya begini loh, sebelum sholat, sebelum takbir itu berniat memang dulu, berniat dulu, bukan setelah takbir baru berniat. Nah ini juga sebenarnya kita tidak, kalau hanya untuk mengajarkan kepada orang sedangkan ilmu yang minim seperti itu, kita belajar dulu lah. Jangan sampai kita tidak paham juga tentang hal tersebut, akhirnya ya kena deh kembali batunya. Jadi itu yang perlu saya paham, yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mari tanggapi dengan baik. Apa yang terjadi ini sebenarnya hal yang biasa-biasa saja. Kalau masalah melaporkan ke polisi, ya berdasarkan hukum negara, tentu pelecehan ini ya mungkin Nikita Mirzani merasa dilecehkan oleh Ustadz Dasa Latif ya, sehingga dia laporkan itu. Ya mungkin dia benar menurutnya, tapi kami ini umat Islam sebenarnya merasa tersakiti di saat ulama kami, ustadz kami sudah mulai disepertikan seperti itu ya, mulai tersakiti lah. Kenapa? Karena ulama kami yang kami banggakan ya, ustadz kami yang kami banggakan, yang kami harusnya jaga sebagai santri, sebagai ustadz-ustadz lainnya, asatis lainnya, sebagai kaum muslimin dan muslimat, tentunya harus legowo lah menerima bahwasanya apa yang dikatakan itu kalau ada benarnya terima. Kalau menurut Anda sakit di hati, ya mau di apa? Namanya juga manusia ini tidak luput dari salah dan dosa. Al-insan mahallul hata wa nisyan. Maka terima saja menurut saya. Sedangkan untuk ustadzku, kiaiku Ustadz Dasa Latif, ya sebenarnya untuk menindaklanjuti ini, ya untuk menindaklanjuti hal tersebut sebenarnya tidak mesti harus ikut dalam siaran di News TV ini. Maksudnya tidak usah berkomentar di News TV lah. Nah mungkin kita harus paham dulu apakah kita mampu untuk berfatwa atau tidak. Itu kenapa? Karena mengambil hukum Islam itu bukan dengan cara logika, bukan dengan cara retorika, mengutak-atik kata dengan retorika, atau berpikir secara dalam dengan logika, tidak. Tapi kembalikan diri kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Sampaikan kepada kita semua, sahabat-sahabat, mengingatkan kepada kita semua. Saya sendiri mengingatkan diri, kalau bukan kapasitas kita berbicara tentang hal tersebut, lebih baik kita jangan berbicara. Salah ucap itu sangat berbahaya. Dan yang paling utama sekali apa? Ingatkan kepada diri, jaga mulut. Salamatul insan fi hifzil lisan. Kenapa? Karena keselamatan manusia tergantung pada lisannya. Memang sangat menyakiti hati. Bahkan hati saya sakit guys, sakit mendengarkan hal tersebut, seolah-olah dilecehkan, dipermainkan. Tapi ketika kita melihat videonya, nanti kita putar di akhir videonya atau di awal-awal kita putar nanti, ketika kita melihat videonya secara utuh, ternyata tidak seperti itu. Ternyata dia bukan jadikan ini sebagai candaan untuk mengolok-olok, tapi dia jadikan ini dengan bahasanya sendiri, bawaannya dia mengucapkan sendiri, dengan cara ingin mengajarkan kepada Dewi Persik pada saat itu. Ya mungkin dia berseteru dan apa, pokoknya rival abadi lah kayaknya. Jadi itu makanya jangan bawa-bawa masalah hal ini sampai ke ranah hukum. Tapi ya mungkin karena panggung sedang dicari sekarang, ya itu ada orang yang demam panggung, ada juga yang cari panggung, ada bahkan sewa panggung dan lain sebagainya. Jadi mari kita tanggapi para netizen, konten seperti ini lebih baik kita tinggalkan. Kalau bermanfaat, mari kita kaji, kita pelajari. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya tapi inilah yang namanya dunia masa kini, yang di akhir-akhir zaman ini ya semakin lucu ya. Lucunya kenapa? Malah yang buruk, yang jelek. Pokoknya kalau konten-konten dakwah seperti ini tidak laku lah.
Kalau konten-konten dakwah seperti ceramah ini tidak laku. Ceramah-ceramah ya paling lakunya sampai di mana aja. Tapi kalau konten-konten yang merusak, yang jatuh dari tangga, yang jatuh dari lantai 13, ditabrak bentor, terlempar 2 km, hancur kepala, bengkok kaki, sampai hidung lari masuk karena PC, ya mungkin itu yang laku. Tapi kalau konten-konten dakwah seperti ini, konten-konten ilmu, ya terkadang mereka bosan, ya terkadang orang bosan lah dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita pahami semua. Mari kita belajar lagi, ya belajar lagi, karena sedikitnya ini ilmu bisa membuat orang semakin banyak bicara tapi tidak ada makna, tong kosong nyari bunyinya itu. Jadi kita tetap sabar menghadapi segalanya. Saya meminta banget kepada Mbak Nikita Mirzani, hal seperti itu terima dengan legowo. Kalau merasa dihina atau terhina, ya mau melaporkan hal tersebut, itu memang kita punya hak masing-masing untuk melaporkan hal tersebut. Tapi saya sarankan jangan sampai malah semakin panas dan pecah, karena terus terang kami juga umat muslim, kami juga adalah para asatis, para santri. Tentu kami akan membela ulama kami, membela ustaz kami, membela guru kami, dan kami tidak tinggal diam. Dan ingat sekali lagi, kami tidak tinggal diam. Dan jelasnya hal tersebut, makanya klarifikasi, tabayun, lihat videonya, versinya yang panjang. Versi yang panjang yang saya lihat itu ternyata memang benar, seolah-olah ingin mengajarkan kepada Dewi Persik, tapi tindakan itu, video itu mungkin dipotong-potong, di-cut-cut, di-share-share. Padahal itu sudah lama, 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu baru sekarang ini dimunculkan, atau mungkin karena dendam kesumat, dendam nyipelet dan lain sebagainya. Yang jelasnya itu. Yang terpenting saat ini, menurut Ustaz Salatif, corona sudah hilang, jangan bikin gaduh lagi. Jangan lagi bikin gaduh kiri kanan hanya untuk mencari panggung dan lain sebagainya, karena popularitas turun. Akhirnya isi tas juga berkurang, ya, dan lain sebagainya. Ya, tidak juga seperti itu, kita harus menyampaikan. Tapi bagaimana kita mengingatkan kembali secara santun dan bijak, kita mengingatkan, karena kita ini adalah manusia yang terkadang salah dan lupa. Olehnya itu berucap dengan baik juga bagus. Saya tidak menggurui, saya ini murid, saya ini santri yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Hanya untuk mengingatkan saja, bukankah kita manusia harus saling mengingatkan? Dan ingat, perubahan diri itu bukan tergantung pada malaikat yang akan merubah kita, tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Jadi kita mau merubah sikap, merubah nasib, bukan Allah yang merubah kita, bukan malaikat yang merubah kita, tapi kita sendiri yang dari niat diri ini di dalam hati yang bisa merubah diri. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, ingatkan kepada kita kembali. Terserah antum mau yang follow atau yang menolak semuanya atau berputus hubungan dengannya, mau follow semua terserah. Saya cuma menyampaikan, carilah public figure yang baik, yang bisa memberikan kebaikan di dalam hidup ini. Ya, memang kita butuh hiburan, sedikit-sedikit kita butuh hiburan. Tapi itulah sekarang konten-konten yang paling laku yang seperti itu. Ya, kalau tidak kocak, kalau tidak mampus, kalau tidak berakhir dengan pemukulan dan lain sebagainya, konten itu tidak bagus. Carilah konten-konten yang bagus, seperti yang viral kemarin, anak muda rajak, ya, kontennya bagus. Itu secara alami memang dia adalah anak sultan, tapi ya jiwanya baik, hatinya baik, ya santun. Tapi kita tidak tahulah matinya orang seperti apa, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Yang jelasnya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya robbal alamin. Cukup sekian mungkin ini saja dulu yang saya sampaikan. Jadi mari sama-sama rujuk persaudaraan, sama-sama kita rajuk persaudaraan, kita sambungkan silaturahmi. Janganlah kelas begitu, ya. Mungkin hanya untuk kasih rame-rame media, sekalinya ketemu ya bikin kece banget gitu. Kenapa? Bersatu tonji, artinya ya salim-saliman tonji, ya. Jadi tidak usah acting lah di depan kamera semua dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama
jangan saling menghina ya. Pokoknya manusia kalau mau dicari kesalahannya banyak lah. Kita ini tempatnya salah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Baik Nikita Mirzani ataupun Ustaz yang kami junjung tinggi, Ustaz Dasa Latif, kami harus jaga. Beliau ulama kami, beliau Ustaz kami harus jaga. Jadi saya sampaikan kepada netizen, Pak Jetoni mak komentar ya. Kita ini komentator ini lebih heboh daripada yang sebenarnya terjadi, yaitu hiperbolanya terlalu tinggi ya. Makanya karya majas hiperbola, majas sipa angkato ya. Jadi kita tanggapi dengan baik. Mari kita rajut persaudaraan kembali, kita satukan, dan ingatkan diri. Jangan berbicara tanpa ilmu. Mengambil keputusan di dalam Islam dengan cara Al-Quran, As-Sunnah, ungkapan ulama-ulama perlu. Kenapa? Karena kita akan mengambil kesimpulan dari hal tersebut dari 3 pokok tersebut, 4 kias dengan ijtima. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan hal seperti ini dan seperti ini tak bersumber secara ilmiah, tentunya kita para akademisi juga tidak terlalu yakin. Maka yakinkan kami dengan ucapan akademisi ya, ucapan yang sudah melewati akademisi ya, seperti itu. Oke, itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Rajuk persaudaraan guys. Pokoknya mau tambah bahagia jangan lupa bersedekah. Oke bro, adakah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.